saja. Saya bingung dan tidak mengerti. Mendengar dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri saya pada sidang yang lalu. Namun setelah saya baca dan pelajari lagi dengan seksama terhadap dakwaan yang didakwakan kepada saya, bahwa saya didakwa atas dugaan tindak pidana penganiayaan atau secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya saya sempat berpikir berulang kali sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah ia setegah itukah seorang suami yang sangat bersemangat untuk mengadapkan seseorang istri sekaligus ibu yang telah mengandung dan mempertaruhkan nyawa saat melahirkan anaknya sendiri menjadi seorang terdakwa seperti yang saya alami saat ini. Majelis Hakim yang mulia, saya tidak pernah dan sama sekali tidak punya niat untuk melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap diri saya. Sebagai seorang wanita lemah, bagaimana mungkin saya bisa melakukan perbuatan tersebut? Kepada saksi pelapor Ahmad Tiko di tiroh yang tidak lain adalah saya sendiri, ada kepala rumah tangga serta ayah kandung dari anak saya. Majelis Hakim yang mulia, dengan ini izinkan saya menyampaikan secara umum status saya dengan saksi pelapor Ahmad Tiko di biro adalah suami istri yang sah. Karena sampai saat ini permohonan isbat nikah sekaligus cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatan masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Maka saya tidak mengerti kenapa saya didakwa melakukan tindak pidana dengan pasal pidana umum sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain uraian-uraian dakwaan tidak benar, jaksa penuntut umum telah menilai dan menguraikan seakan-akan pernikahan saya dengan saksi pelapor Ahmad Tiko di Tiro dianggap tidak pernah ada. Padahal pernikahan saya dilaksanakan dengan syariat Islam dan sudah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2018. Sehingga status saya dengan adanya pernikahan itu adalah istri yang sah dan halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sangat ironis jika pernikahan saya yang sah dan halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap tidak pernah ada. Bahwa pernikahan saya dengan saksi pelapor Ahmad Tiko di Tiro yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 adalah sah dan saksi pelapor adalah suami saya sampai perceraian antara saya dan saksi pelapor Ahmad Tiko di Tiro telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau saat ini saksi pelapor Ahmad Tiko di Tiro adalah suami saya yang status perceraiannya masih bersengketa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang mulia, sebenarnya tidak ada permasalahan pidana umum antara saya dengan saksi pelapor Ahmad Tiko di Tiro. Maka sangat luar biasa saya didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap saya. Seandainya terjadi permasalahan antara saya dengan saksi pelapor Ahmad Tiko di Tiro itu adalah permasalahan rumah tangga antara suami istri dengan istri yang lazim terjadi di dalam sebuah kehidupan rumah tangga dan perselisihan serta pertengkaran dalam rumah tangga itu tunduk pada undang-undang yang bersifat khusus. Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang mulia, dari awal proses hukum berlangsung, saya diperlakukan seperti pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa. Sewaktu saya dalam keadaan hamil muda, dalam keadaan saya sakit karena hamil muda pun saya tetap harus keluar masuk kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan atas laporan suami saya. Padahal negara telah mengatur bahwa wanita yang hamil saat bekerja pun diberi cuti
agar bisa menjaga kesehatan dan juga kesehatan calon bayinya. Bahkan dokter spesialis kandungan pun yang memeriksa kandungan saya menyarankan untuk beristirahat penuh dan tidak memikirkan hal-hal yang bisa membuat saya stres yang akan berdampak lagi bagi kondisi kesehatan saya dan calon bayi saya di kemudian hari. Namun, khusus permasalahan yang dilaporkan oleh suami saya, Ahmad Tipodikiro, dalam keadaan hamil muda pun saya tetap harus diperiksa sampai saya pernah muntah-muntah di ruangan pemeriksaan. Begitupun setelah saya melahirkan, saya tetap harus bolak-balik menjalani pemeriksaan tanpa melihat dan peduli dengan kondisi kesehatan saya yang baru melahirkan, serta harus meninggalkan bayi yang masih membutuhkan air susu ibu. Majelis Hakim yang mulia, anak saya itu lahir prematur di saat usia 7 bulan 1 minggu dengan kondisi yang sangat kritis karena mengalami gangguan kesehatan berat, sehingga harus dimasukkan ke ruang NICU, intensive care unit perawatan intensif yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir dengan kondisi kritis atau memiliki gangguan kesehatan berat. Oleh karena kondisinya antara hidup dan mati, maka anak saya pun harus dirawat secara khusus dengan selang infus yang harus terus dipasangkan agar kondisi anak saya cepat membaik. Majelis Hakim yang mulia, saya hanya tidak mengerti apa salahnya anak saya yang bernama Arkana Mawati, yang pada saat dalam keadaan kondisi saksi pelapor Ahmad Tipodikiro yang tidak lain adalah ayah kandungnya, tidak pernah sekalipun datang melihat. Bahkan saat dokter meminta ayah Ahmad saya untuk datang melihat kondisinya dengan keadaan kritis dengan selang infus dipasangkan dalam tubuhnya yang masih berusia hitungan hari, justru malah sibuk memproses saya terkait dengan dugaan tindak pidana yang sekarang didakwakan terhadap saya. Majelis Hakim yang mulia, anak itu dilahirkan tidak bisa memilih lahir dari kedatangan siapapun, dan tidak juga bisa memilih seseorang untuk menjadi ayah biologisnya. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya dosa dan salah. Majelis Hakim yang mulia, saya membantah semua uraian-uraian dari jaksa penuntut umum bahwa tidak benar saya melakukan penganiayaan terhadap saksi pelapor Ahmad Tipodikiro yang tidak lain adalah suami saya yang status perceraiannya masih saya katakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jangankan melakukan penganiayaan, berpikir dan berniat saja tidak ada untuk melakukan perbuatan itu terhadap suami saya yang menikahi saya, yang juga ayah kandung dari anak saya. Kalau saya melempar asbak plastik terhadap saksi Ferdiansyah memang benar. Luar biasa uraian dakwaan jaksa penuntut umum. Saya melempar asbak plastik kecil ke Ferdiansyah, tapi yang luka-luka justru saksi pelapor Ahmad Tipodikiro, sehingga membuat saya heran dan tidak mengerti ada apa dengan perkara ini. Majelis Hakim yang mulia, saya adalah seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dan terus berjuang tanpa suami untuk menghidupi ketiga orang anak-anak saya yang perlu diperhatikan khusus karena masih kecil-kecil yang masing-masing bernama Laura Mizani Mawati 12 tahun, Askara Kila Mawati 5 tahun, dan terakhir bernama Arkana Mawati berusia 11 bulan, serta membantu menghidupi sanak keluarga yang lain. Maka dengan penuh kerendahan hati, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pesan moral untuk orang yang telah berbuat dan tidak adil terhadap diri saya, dan khususnya sebagai motivasi buat kita semua yang berada dalam ruangan yang terhormat ini, guna sama-sama mencari keadilan di dalam persidangan ini dengan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia
Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak dapat ditolong. Oleh karena itu saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menerima nota keberatan saya dan nota keberatan penasehat hukum saya. Dan akhir kata saya berdoa, semoga majelis hakim yang mulia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberikan kekuatan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini saya sampaikan terhadap majelis hakim yang mulia. Besar harapan saya agar majelis hakim yang mulia menerima nota keberatan ini dengan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa Nikita Mirzani untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa jaksa penuntut umum batal demi hukum atau menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari tahanan kota di Jakarta, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya. Jakarta, 2 Maret 2020.